Sahabatku, perlu ditegaskan bahwa pembagian 3 rincian tauhid ini hanyalah metode pembelajaran dan bukan bagian dari ibadah agama. Tidak wajib menggunakan pembagian ini dan seseorang tetap dianggap benar selama dia tidak salah dalam memahami hakikat tauhid. Secara makna apa yang disebutkan dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat telah diyakini Nabi dan para sahabat tanpa harus memakai istilah yang seperti ini. Keyakinan bahwa hanya Allah pencipta, pengatur, dan pemilik langit serta bumi merupakan apa yang kemudian dinamakan tauhid rububiyah. Keyakinan untuk hanya menyembah Allah dan tidak mempersembahkan ibadah kepada selain Allah merupakan apa yang dinamakan tauhid uluhiyah. Keyakinan bahwa hanya Allah saja yang maha mengetahui dan memiliki sifat kesempurnaan merupakan apa yang dinamakan tauhid al-asma wa sifat. Ketiga istilah ini sekadar sarana menjelaskan isi yang sudah ada sejak zaman Nabi. Pembagian ini dibutuhkan karena muncul penyimpangan. Ada orang yang benar dalam satu sisi tauhid namun salah pada sisi yang lain. Misalnya, seseorang meyakini hanya Allah yang mencipta dan mengatur, namun ketika menyembelih hewan, dia mempersembahkannya kepada jin. Dan hal ini benar pada rububiyah tapi salah pada uluhiyah. Pembagian tauhid tidak diperlukan jika tidak ada penyimpangan dan kerancuan dalam pemahaman. Ketika musyrikin Arab menggabungkan iman dan syirik, Allah menjelaskan bahwa mereka meyakini Allah sebagai pencipta tapi tetap berdoa, menyembelih, dan meminta kepada selain Allah. Allah menegaskan dalam Quran surat Yusuf ringkasnya bahwa sebagian besar dari mereka beriman namun mempersekutukan Allah. Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa jika ditanya siapa pencipta langit dan bumi dan manusia, mereka akan menjawab Allah, namun mereka melakukan syirik dalam ibadah. Karena itu Allah berdalil dengan rububiyah untuk memperbaiki uluhiyah, sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 21 disebutkan bahwa perintah menyembah kepada Allah yang menciptakan manusia dan menurunkan rezeki. Secara implisit pembagian rububiyah dan uluhiyah sudah ada dalam Al-Quran walaupun tidak disebutkan secara eksplisit sebagai istilah. Selain itu, pembagian ini diperlukan agar tidak ada kerancuan, sebagaimana para ulama membagi hukum syariat menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Untuk memudahkan pemahaman, meskipun Nabi tidak pernah menyusunnya secara eksplisit, pembagian dipakai untuk menjelaskan bahwa tidak semua perintah pasti berarti wajib dan tidak semua larangan pasti berarti haram. Ahlul bidah juga melakukan pembagian sebenarnya. Dalam literatur Mu'tazilah dan Asy'ariyah terdapat pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid zat, tauhid sifat, dan tauhid fi'il. Menuduh pembagian 3 tauhid sebagai trinitas adalah mengada-ngada. Sebab tidak semua yang dibagi 3 berarti menyerupai keyakinan Nasrani. Sebagian sufi pun memiliki pembagian tauhid menjadi 3 tingkatan. Karena itu pembagian diperlukan untuk menjelaskan dan membongkar penyimpangan agar kaum muslimin memahami bagian tauhid yang benar dan tahu juga bagian yang dilanggar.